kemudian kode barangnya B010. Nah, langsung muncul nama barangnya, kita jual sebanyak 5 dan subtotalnya akan langsung muncul. Nah, ketika ada transaksi penjualan, maka nih bisa kalian lihat ya. Tadi yang penghapus itu yang tadinya stoknya menipis sekarang jadi habis. Terus yang stapler ini stoknya jadi menipis. Nah, begitu pula ketika ada barang yang masuk atau ada pengadaan barang, misalnya kita membeli barang untuk ini nih, gunting sedang ya. Kita masukkan di barang masuk tanggalnya tanggal hari ini misalnya tanggal 2 bulan 7 tahun 2026. Nah, kemudian kode barangnya tadi kan B00 011 ya. Nah, ketika diketikkan nama barangnya, kode barangnya langsung muncul nama barangnya. Misalnya kita pengadaan sebanyak 50. Kemudian untuk nama suppliernya misalnya dari sini kita copy paste aja dan bisa kita lihat di di tabel data barang nih. Yang tadinya stoknya sudah habis, sekarang stoknya kembali aman karena sudah restock lagi, barang masuk 50 dan stok akhirnya 50. Nah, untuk membuat aplikasi seperti ini di Excel kita tidak perlu menggunakan coding. Dan untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Langkah pertama seperti biasa kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Lalu kita buat file baru blank workbook, ini kita maximize. Nah, langkah awal kita buatkan dulu sebanyak 3 sheet. Jadi kita klik di tombol plus ini ya, 2, 3. Nah, sekarang sudah ada 3 sheet. Untuk sheet pertama kita ganti namanya, double klik di sini. Misalnya kita ganti dengan data barang, terus enter. Lalu double klik di sheet 2, kita ganti dengan barang masuk, terus enter. Lalu double klik di sheet 3, kita ganti dengan transaksi penjualan, enter. Oke, kemudian di setiap sheet kita klik di sudut kiri atas, lalu kita klik middle align, lanjut ke barang masuk, klik di sudut kiri atas, middle align lagi, lanjut di data barang, klik di sudut kiri atas, middle align lagi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buatkan dulu tabelnya. Di sini untuk judul tabelnya kita kasih judul data barang. Kita enter 2 kali, lalu di bagian bawahnya kita buatkan kolom-kolomnya ya. Kolom pertama kode barang. Kemudian kolom berikutnya nama barang. Kolom berikutnya lagi harga jual. Kolom berikutnya lagi stok awal. Lalu kolom berikutnya barang masuk. Berikutnya lagi terjual. Lalu berikutnya lagi stok akhir. Lalu berikutnya lagi status. Oke, kemudian kita perbesar kolomnya disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini kita perbesar, ini juga diperbesar. Untuk stok awal sampai stok akhir kita samakan saja semuanya, kecuali yang ini barang masuk. Kemudian langkah berikutnya kita atur perataan untuk stok awal sampai status ya teman-teman. Kita blok dari kolom D sampai kolom H. Nah, ini kita beri rata tengah yang ini. Ini saya perbesar biar lebih kelihatan ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masukkan dulu data awalnya. Nah, misalnya kode barangnya B001, lalu nama barangnya misalnya kertas A4 80 gram sidu misalnya. Kemudian harga jualnya misalnya 48.000, stok awalnya 50 misalnya. Nah, kemudian untuk harga jual kita format menjadi rupiah ya teman-teman. Jadi kita klik di kolom C, lalu di bagian sini kita pilih accounting. Nah, di sini karena ada koma 00-nya, jadi kita buang ya desimalnya, kita klik yang ini ya, decrease desimal, sehingga tidak ada koma 00-nya. Nah, ini saya percepat saja, saya akan memasukkan sebanyak 10 buah data. Nah, oke, sekarang datanya sudah saya masukkan sebanyak 10 buah data. Ini saya double klik di batas kolom B dan C agar kolomnya menyesuaikan dengan panjang teks atau lebar teks paling panjang. Kemudian untuk judul kolomnya kita tebalkan ya, kita blok lalu beri cetak tebal. Jadi untuk data awal semua stok awalnya kita set misalnya ceritanya kita beli 50 pieces atau 50 buah untuk setiap kode barang. Oke, untuk tabel data barang untuk sementara kita stop dulu, kita lanjut ke barang masuk. Jadi di sini kita buatkan tabel barang masuk. Kita perbesar lagi tampilannya. Kita kasih judul dulu barang kapital ya, barang masuk. Kemudian untuk kolom-kolomnya kita mulai dari baris ketiga. Misalnya di sini tanggal, lalu kode barang, lalu di sini barang masuk, lalu di sini nama barang, lalu jumlah masuk, lalu supplier. Oke, kemudian kita sesuaikan untuk lebar kolomnya teman-teman. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempatnya. Oke, kemudian untuk judul kolom kita perbesar kita tebalkan ya. Kita blok judul kolomnya lalu kita kasih cetak tebal. Terus untuk perataannya untuk jumlah masuk kita set rata tengah. Yang lainnya nanti kita biarkan otomatis.
Oh ya, ini untuk judul kolom kita beri rata tengah ya. Tuh, kayak gini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan buatkan dulu rumus untuk nama barang ya, teman-teman. Jadi, maksudnya adalah agar ketika nanti kita masukkan kode barang di sini, nama barangnya akan muncul dengan mengacu pada tabel data barang. Nah, untuk rumusnya kita gunakan rumus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka, lalu klik di sel B4 sebagai sel kuncinya, lalu kita ketikkan titik koma atau koma. Lihat saja di panduan di bawahnya. Di sini saya ketik titik koma karena di panduannya titik koma ya. Nah, kemudian setelah ketikan titik koma atau koma, kita klik di sheet data barang, lalu kita klik di kode barang paling awal di B001. Kalau kita klik, nah nanti di sini akan muncul A4. Kemudian kita klik di sini ya, klik di formula bar namanya. Kemudian, nah untuk angka 4-nya kita hapus, lalu ditambah dengan titik 2 lalu B. Artinya kita akan mengambil tabel referensi dari kolom A dan kolom B pada tabel data barang. Kemudian kita ketikkan titik koma atau koma bergantung pada panduan di bawahnya, lalu ketikkan 2 karena kita akan mengambil kolom kedua. Jadi nanti dari kode barang yang diketikkan nanti kita ambilnya hasilnya di kolom keduanya, yaitu kolom nama barang. Lalu ketikkan titik koma atau koma lagi, lalu 0 kurung tutup enter. Hasilnya kenapa NA? Karena di sini kita belum mengetikkan kode barangnya. Sebagai contoh misalnya tanggal sekarang kita isi tanggal 2 bulan 8 tahun 2026. Oke, kemudian kode barangnya misalnya kita membeli barang dengan kode B001. Nah, ketika di enter, nah nanti akan langsung muncul nama barangnya sekian. Misalnya jumlah masuknya kita set, kita beli lagi 20. Kemudian untuk suppliernya misalnya PT Paper Nusantara. Enter, ini kita perbesar kolomnya. Nah, oke, selesai. Tapi di sini ketika ada penambahan barang belum update ke sini ya, teman-teman, karena rumus untuk barang masuk dan seterusnya belum kita buatkan. Jadi di sini kita baru membuatkan kolom untuk nama barang, gimana caranya agar nama barangnya otomatis mengacu pada tabel data barang. Nah, sekarang yang jadi masalah ada ketika kita copy rumusnya, kan kita akan copy rumusnya ke bawah ya. Nah, nanti ketika copy seperti ini, nah karena di sini belum ada isinya, maka akan muncul NA kayak gini. Gimana solusinya biar NA-nya tidak muncul? Nah, kita update rumusnya, kita ubah ya. Double klik di sini, kita klik di setelah sama dengan sebelum VLOOKUP. Nah, di sini kita tambahkan if error. Pakai kapital aja ya. If error, kurung buka, kayak gini. Lalu kita klik di ujung rumus, lalu titik koma atau koma bergantung pada panduan di bawahnya ya. Lalu tanda kutip 2 kali ya, tanda kutip, terus tanda kutip lagi, kurung tutup. Oke, kita enter. Oh ya, maksud dari rumus ini adalah jadi ketika nanti hasil VLOOKUP-nya ada isinya, dia akan menampilkan hasil VLOOKUP-nya. Tapi ketika VLOOKUP-nya error, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi arti dari tanda kutip 2 kali ini adalah tidak menampilkan apa-apa. Kita coba enter. Kita coba copy ya. Kita copy ke sini aja. Tuh, tidak ada ya, tidak ada hasilnya padahal di sini sudah ada rumusnya. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita kopikan rumus yang sudah jadi ini ke bawah. Misalnya kita akan menyediakan sebanyak 5.000 baris ke bawahnya, maka kita kopikan sampai ke baris yang 5.000 itu. Kita coba ya. Cara mengkopinya kita klik dulu di sel yang sudah jadi rumusnya, kita tekan Ctrl C, lalu klik di sini di baris keduanya. Lalu tekan tombol shift pada keyboard sambil terus menekan tombol shift, kalian tekan tombol page down ya. Jadi dia akan terus menekan ke bawah, memblok ke bawah. Tunggu sampai dia mendapatkan baris sebanyak yang kita tuju. Misalnya kita sampai di 5.000 baris. Nah, sudah hampir, dikit lagi ya. Nah, kita sampai 5.000 aja. Sip, page up berarti ya. Nah, sampai sini. Kita copy sampai baris 5.000. Kemudian kalau sudah sampai ke sini tekan enter. Dah. Jadi rumusnya ke copy, tapi kita bisa melihat di sini tidak ada garisnya ya. Tapi memang di sini sebetulnya sudah ada rumusnya. Oke, kemudian setelah rumusnya kita copy, misalnya di sini kita masukkan saja sebanyak 6 buah barang. Jadi misalnya kita belanja pada hari ini sebanyak 6 buah barang, dalam artian 6 jenis barang ya. Jadi kita masukkan di sini, misalnya ini kan sama ya, tanggal 2 bulan 8 tahun 2026. Kemudian kode barangnya yang kita beli adalah misalnya kode kedua B002. Nah, ketika di enter dia akan langsung muncul namanya. Misalnya kita beli sebanyak 25. Lalu tanggal berikutnya masih tanggal 2 bulan 8 tahun 2026. Misalnya kita beli barang dengan kode 003. Nah, langsung muncul namanya, kita beli 25 lagi. Begitu seterusnya, dan ini kita percepat ya. Nah, oke, jadi barusan sudah saya inputkan contoh input barangnya. Jadi sudah ada barang masuk tambahannya sebanyak 6 jenis barang ya. Tapi untuk data barangnya belum terupdate karena kita belum membuatkan rumusnya. Kita buat dulu kayak gini. Kemudian kita sekarang lanjut dulu ke transaksi penjualan. Sini kita buatkan tabelnya.
judulnya ya, transaksi penjualan, kemudian kita enter 2 kali dan di sini kita buatkan kolom-kolomnya ya. Di sini kita buatkan nomor transaksi, terus kode barang, terus nama barang, terus quantity kita aja, lalu harga satuan, lalu subtotal. Oke, kita atur dulu untuk lebar kolomnya. Ini kita perbesar beberapa bagian. Kemudian, nah untuk harga dan subtotal kita samakan saja. Nah, kayak gini. Kemudian kita format jadi accounting lagi ya, accounting. Kemudian kita klik ini 2 kali. Decrease desimalnya klik 2 kali agar nanti tidak ada angka desimalnya. Misalnya saya ketikkan dulu 1000. Tuh kayak gini ya. Oke, kita hapus lagi. Oke, kemudian untuk quantity kita beri rata tengah. Kemudian kita blok judul kolomnya, kita beri cetak tebal dan rata tengah semuanya. Nah, kemudian pada tabel transaksi ini kita buatkan rumus juga di nama barang seperti tadi ya, agar ketika kita memasukkan kode barang, nama barangnya akan otomatis muncul. Sama seperti tadi rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lalu klik di sel kode barang yaitu B4, lalu titik koma atau koma, lalu kita klik lagi di data barang dan kita klik di sel A4. Nah, kemudian di sini kita klik ya, kita klik 4-nya dihapus, ditambahkan titik 2 lalu C. Jadi maksudnya kita mengambil kolomnya dari A sampai C ya, karena nanti kita akan mengambil dengan harganya juga. Kemudian titik koma atau koma karena kita akan mengambil nama barang ada di kolom kedua. Berarti kita ketikkan 2 lalu titik koma kesananya 0 kurung tutup. Gitu ya. Jadi ketika ini dijalankan dia akan mencari kode yang ada di sel B4 lalu diambil dari data barang dari kolom A sampai C. Nah, yang didapat kodenya misalnya kodenya 001 berarti hasilnya adalah nih kertas dan seterusnya ya. Oke, kita enter. Nah, hasilnya NA kenapa? Karena kayak tadi. Ini belum ada kodenya. Misalnya B001 tuh ada ya. Oke. Kemudian nah gimana caranya agar ini tidak NA? Maka kita tambahkan if error. Jadi kita double klik lagi di sini. Kita klik di setelah sama dengan kita tambahkan if error. Kurung buka, lalu ke akhir rumus, titik koma atau koma, lalu tanda kutip 2 kali. Kurung tutup, enter. Tuh, hasilnya kayak gini. Ini sudah ada rumusnya, tapi seolah-olah tidak ada apa-apa karena memang belum ada rumusnya, belum ada kodenya di sini. Kalau kita ngetikkan B005 misalnya, nanti muncul gitu ya. Kemudian untuk harga satuan juga sama, kita gunakan rumus VLOOKUP yang tadi cuman nanti mengambilnya kolomnya bukan kolom kedua tapi kolom ketiga karena di data barang si harga jual itu ada di kolom ketiga. Untuk lebih cepatnya kita mending copy rumus dari sini aja teman-teman. Jadi kita kita double klik di sini, lalu blok semuanya, lalu kita tekan Ctrl C pada keyboard. Ini kita enter dulu. Lalu kita double klik di sini di harga satuan, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, di sini kita tinggal ganti angka 2-nya jadi angka 3. Jadi nanti yang diambil adalah kolom ketiganya atau kolom harganya. Kalau sudah enter, sama, nggak ada ya. Kalau kita munculkan, kita ketikkan B002 misalnya, tuh langsung muncul. Namanya apa, harganya berapa, gitu. Tapi ini kita hapus dulu. Kemudian subtotal, ini rumusnya adalah, jadi maksudnya gini ya teman-teman. Jadi jika sel ini dan sel ini ada isinya dua-duanya, baru subtotalnya dihitung. Kalau kalau salah satunya masih kosong, maka subtotalnya jangan dulu dihitung. Maka rumusnya kayak gini nih. Sama dengan if kurung buka or lalu kurung buka lagi. Nah, kita klik dulu di sel D4. Lalu ketikkan sama dengan tanda kutip 2 kali, lalu titik koma atau koma, lalu klik di sel E4, lalu sama dengan tanda kutip lagi 2 kali, lalu kurung tutup, lalu titik koma lagi, lalu tanda kutip lagi 2 kali, lalu titik koma. Nah, lalu kita lanjutkan dengan klik sel D4, lalu ketikkan bintang, lalu klik di sel E4, lalu kurung tutup. Nah, rumus ini maksudnya adalah kayak gini teman-teman. Jadi jika sel D4-nya kosong atau sel E4-nya kosong, maka isinya juga kosong gitu. Jadi kalau sel kuantitinya kosong atau harga satuannya kosong, maka subtotal juga kosong. Tapi kalau kedua-duanya ada isinya, maka diisi dengan nilai D4 kali E4 yaitu kuantiti kali harga satuan gitu ya. Oke, kita coba enter ya. Nah, ini hasilnya kenapa kosong? Karena ininya kosong. Jadi kalau kuantitinya kosong atau harga satuannya kosong, maka subtotalnya juga kosong. Kita coba ya, kita ketikkan B001.
Tuh, ini subtotalnya masih kosong karena apa? Karena kuantitinya masih kosong belum diisi. Kalau kita isi misalnya dengan angka 5, barulah subtotalnya akan muncul. Begitu untuk pengertian dari rumus yang tadi ya, teman-teman. Oke, ini kita hapus. Nah, langkah berikutnya kita copy rumus ini ke bawah ya, teman-teman. Untuk mengkopinya kita sekaliguskan aja, kita blok dari C4 sampai F4, lalu tekan Ctrl C. Nah, kemudian sama kayak tadi kita blok dari baris yang di bawahnya C5 sampai F5, lalu tekan tombol Shift pada keyboard sambil terus menekan tombol Shift, tekan terus tombol page down sehingga nanti akan terblok sampai baris yang diinginkan. Kita copy sampai baris 5000 lagi kayak tadi ya, teman-teman. Tunggu sampai baris 5000. Ah, udah habis apa udah lewat? Berarti shift page up sampai ke baris 5000. Kalau misalnya mau lebih silakan teman-teman tinggal copy sampai baris berapapun tergantung dari kebutuhan. Kalau udah sampai ke sini tekan enter biar rumusnya tercopy. Udah kayak gini. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan data transaksi dulu. Misalnya di sini TRX 001, kode barangnya misalnya B001. Jadi ceritanya hari ini ada yang beli, kode barangnya tinggal dimasukkan, nama barangnya otomatis muncul, lalu kita ketikkan kuantitinya misalnya 5, nanti subtotalnya muncul. Kemudian masih di transaksi 001, kita ada juga yang membeli barang B002, otomatis ininya muncul, kuantitinya misalnya 10, hasilnya begitu. Gitu ya. Nah, ini baru kita masukkan tabel transaksi. Nah, seharusnya ketika kita memasukkan tabel transaksi, maka si data barang itu langsung harus terupdate stoknya. Dan sekarang tinggal kita siapkan untuk rumus stoknya di sini. Jadi barang masuknya berapa, terjual berapa, stok akhir berapa, statusnya apa. Oke, kita mulai dari barang masuk. Jadi kita di tabel data barang ya, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan, oh ya, kita ngetik rumusnya di sini aja teman-teman karena rumusnya cukup panjang. Jadi sama dengan sum if lalu kurung buka, lalu kita klik pada sheet barang masuk, lalu kita klik di sel B4 yang ada kode barangnya, kemudian nah angka 4-nya sama seperti tadi kita hapus, lalu kasih titik 2 B lagi. Jadi artinya kita akan mengambil seluruh kolom B dari atas sampai bawah. Lalu titik koma atau koma ya tergantung dari panduan di bawahnya. Kemudian kita masukkan, kita klik lagi di sel data barang, kita klik di sel B4 yang ini. Apa A4 ya maksudnya. Oke, kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma, kemudian masuk lagi ke barang masuk, lalu kita klik di sel D4 ya di sini, kemudian angka 4-nya dihapus, diganti dengan titik 2, lalu D lagi. Kemudian kurung tutup. Oke, kita coba enter ya teman-teman, lihat tuh sudah ada barang masuk untuk kertas A4 80 gram. Kita coba cek apakah benar ada barang masuk nih. Ada ya, sebanyak 20 sehingga nanti harus terupdate di stok akhirnya. Tapi kita belum masuk ke rumus stok akhir. Sekarang kita masuk dulu ke rumus terjual ya. Jadi untuk rumus barang masuk sudah. Kita lanjut ke rumus terjual. Yang ini kita ketikkan rumusnya, oh ya sama di sini ya. Kita klik dulu di sini, lalu kita klik di sini. Sama dengan sum if lagi, lalu kurung buka. Nah, kali ini kita masuk ke transaksi penjualan karena ini ada hubungannya dengan transaksi penjualan. Lalu di sini kita klik lagi di sel kode barang yaitu B4. Nah, kemudian di sini kita klik ya, lalu angka 4-nya kita hapus ganti dengan titik 2 B agar kita mengambil seluruh kolom B dari atas sampai bawah. Kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma, lalu masuk lagi ke kolom ke sheet data barang, lalu kita klik di sel ini lagi kode barang ya, A4, lalu kita ketikkan lagi titik koma atau koma, lalu masuk ke transaksi penjualan. Nah, kali ini kita masukkannya ke kolom D ya teman-teman, kita klik di kolom D karena akan menghitung kuantiti atau jumlah yang terjualnya. Lalu sama seperti tadi, angka 4-nya dihapus, ganti jadi titik 2 D lagi, lalu kurung tutup. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan maksudnya. Jadi ini adalah, kita enter dulu ya teman-teman, kita enter dulu hasilnya 5. Jadi maksudnya begini teman-teman, ini dia akan menjumlahkan yang ada di transaksi penjualan jika ketemu dengan sel yang bernilai yang ada di A4. Jadi ini kan B001 ya. Jadi dia akan mencari di transaksi penjualan kalau ada B001. Nah, kalau udah ketemu nanti dijumlahkan kolom D-nya. Makanya tadi di sini, nah di sini ya D-nya yang dijumlahkan gitu. Kalau yang tadi barang masuk, kita ngambilnya dari barang masuk. Jadi ketika ada barang masuk yang nilainya B001, nah kita ambil dari sini. Nanti yang dijumlahkannya adalah kolom D-nya juga sama kayak tadi. Nah, ini ya yang dijumlahkan kolom D-nya.
begitu. Kemudian kita lanjut di stok akhir. Nah, untuk stok akhir ini rumusnya lebih simpel ya teman-teman. Jadi tinggal kita ketikkan sama dengan stok awal yaitu D4, lalu ditambah ketikan tambah, ditambah dengan barang masuk yaitu E4, lalu dikurangi dengan F4. Itu stok akhirnya. Lalu enter. Ini kan sudah terjual 5. Apakah betul B001 kertas A4 ini terjualnya 5? Kita cek di transaksi penjualan. Tuh, ada penjualan dengan jumlah 5 buah barang. Nah, kemudian sekarang tinggal kita buatkan rumus untuk status. Nah, untuk rumus status kita ketik lagi di sini sama dengan rumusnya kita pakai ifs ya, IFS gitu ya, karena nanti akan ada beberapa kondisi. Oke, kemudian kolom status itu mengacu pada stok akhir. Kita klik di sel G4, lalu kita lanjutkan lagi. Jika G4-nya kurang dari 1, nah maka titik koma ya, maka kita nyatakan di sini habis. Karena kalau stoknya kurang dari 1 berarti tidak ada, habis. Terus titik koma lagi atau koma ya, tergantung dari panduan di bawahnya. Kemudian klik lagi di sel G4. Sekarang jika G4-nya kurang dari atau sama dengan 15, maka kita nyatakan stok menipis. Tanda kutip lagi, jangan lupa pakai tanda kutip. Lalu titik koma atau koma lagi. Kemudian kita lanjutkan, klik lagi di sel G4. Lalu sekarang lebih dari 15, titik koma atau koma, kita nyatakan dengan aman. Tanda kutip, kurung tutup. Nah, arti dari rumus ini kayak gini nih teman-teman. G4 itu kan stok akhir ya. Jadi, jika stok akhirnya kurang dari 1, maka artinya habis. Sekarang jika stok akhirnya adalah kurang dari atau sama dengan 15, itu dinyatakan dengan stok menipis, dan jika stok akhirnya lebih dari 15 dinyatakan aman. Oke, kita enter. Tuh. Ini stoknya aman karena apa? Statusnya aman karena memang stok akhirnya lebih dari 15. Nah, sama seperti tadi, ini harus kita copy ke bawah. Tapi yang jadi masalah ketika kita copy ke bawah yang belum ada isiannya, maka nanti munculnya kayak gini. Semuanya stoknya nilainya 0, terus di sini tiba-tiba habis aja. Nah, gimana caranya agar kalau yang belum ada inputan dari sini dia tidak akan muncul hasilnya? Nah, maka kita untuk kasus di sini kita gunakan rumus Kaunta ya, teman-teman. Jadi maksudnya gini, cek dulu di sebelah kiri kalau 4 kolom ini ada isinya, baru ini dihitung. Tapi kalau 4 kolom yang di sebelah kirinya ini nggak ada isinya, tidak akan jangan dimunculkan apa-apa. Maka rumusnya harus kita ubah ya, teman-teman. Nah, kita ubah dulu dari yang ini, kita klik, lalu tempatkan di setelah sama dengan. Nah, di sini kita ketikkan rumusnya if, lalu kurung buka, kaunta, lalu kurung buka lagi. Nah, lalu kita blok dari A1 sampai A4 sampai D4 yang ini. Lalu kurung tutup, lanjutkan dengan kurang dari lebih dari 0 titik koma. Ini artinya jika sel A4 sampai D4 ini ada isinya, jadi tidak 0, isinya tidak 0, tidak kosong, yang 4 kolom ini tidak kosong, maka barulah kita hitung hasilnya kayak tadi. Nah, sekarang di ujung tinggal kita tambahkan titik koma. Nah, jika tidak ada isinya, jika semuanya tidak ada isinya, maka cukup kita ketikkan tanda kutip 2 kali, yang mana itu artinya jangan memunculkan apa-apa. Gitu. Jadi rumus ini tinggal kita copy ke sebelah kanannya. Nah, ini untuk lebih cepatnya nih saya copy ya dari mulai if ya, setelah sama dengan mulai if sampai sini, sampai titik koma ya. Nah, ini kita blok lalu kita klik kanan copy. Ini kita enter. Nah, terus kita ubah yang ini ya. Klik di sini, tempatkan kursornya setelah sama dengan, lalu Ctrl V. Nah, lalu tinggal kita klik di ujung rumus, tinggal nambahkan titik koma, tanda kutip 2 kali, kurung tutup, enter. Klik lagi di sini, klik lagi di setelah sama dengan, lalu Ctrl V lagi, lalu klik di ujung rumus, titik koma, tanda kutip 2 kali, kurung tutup, enter. Ini juga sama, klik di sini, lalu klik setelah sama dengan, Ctrl V, klik di ujung rumus, titik koma, tanda kutip 2 kali, kurung tutup, enter. Sekarang kita coba copy ya. Jadi ini tinggal kita copy, ini untuk sementara kita copy dulu ke sini ya. Lihat teman-teman perbedaannya, lihat tuh. Yang sebelah kirinya sudah terisi 4 kolom, dia akan muncul status dan angka lain-lainnya ya. Tapi yang belum ada isinya, dia belum akan muncul walaupun di sini ada rumusnya. Gitu ya. Jadi langkah kita sekarang tinggal kita copy rumus ke baris bawah. Misalnya kita akan menyediakan sampai 5000 baris, berarti sama kayak tadi, kita blok yang ini sampai sini kita blok. Tekan Ctrl C, lalu blok baris yang ada di bawahnya E5 sampai H5, lalu tekan shift dengan page down sampai didapatkan baris 5000. Pokoknya baris mana yang mau kita jadikan sebagai baris akhirnya, nah kita stop sampai sana.
Oke, ini lebih. Nah, kita shift page up untuk kembali. Nah, sampai 5.000 ya. Kalau udah, enter. Tuh, rumusnya tercopy sampai ke bawah, tapi yang belum ada isian di sebelah kanan, apa di sebelah kirinya, ini tidak akan muncul. Nah, kemudian sekarang bisa kita lihat tadi yang sudah ada barang masuk. Nah, ini kan dari B001 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 ya. Itu ada tambahan barang yang masuk. Bisa kita lihat ya, dia akan masuk semua ya. Untuk barang B001 masuk 20, terus B002 masuk 25, masuk ya. Terus berikutnya 003 masuk 25 lagi. Terus 006 masuk 50. B006 masuk 50, cocok. Terus 008 juga masuk 50 dan seterusnya. Terus tadi yang sudah terjual baru dua barang ya. Kita lihat di transaksi penjualan. Nah, baru B001 sama B002. Nah, masuk ke sini. B001 terjual 5, yang duanya 10 ya. Sekarang misalnya ada transaksi penjualan, misalnya di sini transaksi TRX 002. Misalnya ada B005, tuh langsung muncul, kita terjual sebanyak 10 misalnya, langsung muncul. Dan barang masuk akan langsung update, B005 akan terjual tuh sebanyak 10. Tapi stoknya masih aman. Sekarang misalnya kita mau ngambil mau misalnya kita set pengen gimana hasilnya kalau statusnya menipis. Kita coba yang B009, misalnya ada yang beli 40. Kita masuk ke sini, TRX 003 misalnya. Kita ada yang beli B009 kertas F4 sebanyak berapa tadi? Nah, kita ada yang beli misalnya sebanyak 40. Enter, tuh langsung muncul subtotalnya sekian. Dan sekarang bisa kita lihat tuh, ini statusnya jadi stok menipis. Ini kita coba perbesar ya. Stoknya sudah menipis. Karena apa? Karena kurang dari 15. Kemudian misalnya ada yang habis nih. Contoh kita habiskan nih barang yang B007. Kita masukin ke transaksi penjualan TRX 004. Kita masukin B007, nah, penghapus, ada yang membeli sebanyak 50. Enter, tuh hasilnya kayak gini, dia akan masuk ke sini. B007, nah, sehingga stoknya habis semua. Sehingga statusnya habis. Gitu ya. Sekarang kita ubah agar gimana caranya agar ketika seperti ini ya. Jadi ketika stoknya habis dia muncul warna merah, stoknya menipis muncul warna kuning. Nah, kita buatkan yang namanya conditional formatting. Caranya adalah kita klik di sini ya, di kolom H kita klik, lalu masuk ke conditional formatting di menu home ya, conditional formatting, lalu highlight cell rule, lalu equal to. Nah, di sini kita ketikkan saja misalnya untuk yang pertama stok menipis. Stok menipis. Ketikannya sesuai dengan ini ya, huruf kapital. Terus masuk ke sini, klik tanda panahnya, lalu custom format, lalu masuk ke fill. Nah, kita isi dengan warna kuning. Jadi kalau yang stoknya menipis harus diwarnai dengan kuning. Oke, itu cocok ya. Oh ya, tadi belum lengkap ya. Kita blok lagi di kolom H, conditional formatting, manage rule. Nah, ini yang barusan ya. Kita double klik. Ditambah dengan formatnya cetak tebal ya. Fontnya diberi cetak tebal. Oke. Oke lagi. Oke lagi. Tuh, cetak tebal ya. Sekarang tinggal yang habis ya. Kita klik lagi di kolom H, conditional formatting, lalu highlight cell rule, kemudian equal to. Nah, sekarang pilihnya yang habis. Lalu klik di tanda panahnya, custom format, sama kayak tadi, beri cetak tebal, dan warnanya dikasih warna merah yang ini. Oke, oke, lihat tuh. Yang habis pasti akan berwarna merah. Yang mulai menipis dia warna kuning. Nah, misalnya sekarang ada pembelian lagi untuk B007 nih. Nah, kita masuk di barang masuk tanggal 3 misalnya bulan 8 tahun 2026. Kita masukkan barang B007, langsung muncul ya. Kemudian kita sekarang restock sebanyak 100. Misalnya namanya samalah suppliernya PT Paper Nusantara. Maka nanti harus ada barang masuk sebesar 100 ke sini. Nah, ini ya, masuk barang sebesar 100. Kemudian stoknya sekarang sudah berubah jadi aman. Nah, sekarang tinggal gimana caranya biar seperti tadi nih teman-teman, ketika ada transaksi, contoh ya di sini ada transaksi misalnya TRX 10 010 ya. Nanti ketika ada data yang masuk di sini jadi ada garisnya. Tapi kalau misalnya datanya tidak ada, garisnya hilang gitu ya. Nah, ini kita gunakan conditional formatting lagi. Caranya adalah
kita blok dari kolom A sampai kolom H. Kita mulai dari data barang ya, sekali lagi ya, dimulai dari data barang. Kita blok dari kolom A sampai kolom H kayak gini. Lalu conditional formatting, lalu new rule. Nah, di sini kita pilih yang paling bawah, use a formula to determine dan seterusnya. Kemudian kita klik di sini. Lalu di sini kita ketikkan sama dengan count kurung buka. Nah, terus kita klik di sel A1, dia akan muncul $A $1. Nah, kemudian pada keyboard tekan tombol F4 sebanyak 2 kali. 1 2. Lihat sehingga jadi $A1. Kalau tidak ngefek dengan F4, coba tekan tombol Fn dengan F4. Kalau tidak ngefek lagi, nah kalian ketik aja manual $A4 gitu ya. Boleh manual juga. Oke, kemudian ketikkan titik 2, lalu klik di sel D1. Lalu tekan lagi F4 sebanyak 2 kali. Kalau tidak ngefek juga Fn F4, kalau masih tidak ngefek ketik manual. Oke, kemudian ketikkan kurang dari lebih dari lalu 0. Jadi artinya jika yang ada di dari mulai kolom A sampai kolom D ini ada isinya, nah maka baru kita tambahkan garis. Caranya kita masuk ke format, lalu ke border dan kita klik outline. Kalau sudah oke. Lihat tuh yang ada isinya. Kita misalnya di sini masukin B011, ada gitu ya. Tapi ini sekarang kita hapus dulu ya. Oke, kemudian nah yang ini kita kecualikan. Jadi untuk baris ini, baris 1 dan 2 kita blok. Lalu conditional formatting, lalu clear rules, lalu sini ya, clear rules from selected cell. Kita coba lagi ya. B011. Nah, oke ya. Ini kita hapus. Oke, aman. Sekarang ini baru kita ubah judulnya, kita gabungkan merge and center, beri cetak tebal, ini kita beri kotak ini ya. Dah. Barang masuk juga sama, kita masuk ke barang masuk. Kemudian sama seperti tadi, blok dari A1 dari kolom A sampai kolom E. Kemudian conditional formatting, lalu new rule, lalu use a formula, lalu kita ketikkan lagi rumusnya sama dengan count kurung buka, klik di sel A1, tekan F4 2 kali, titik 2, lalu klik di sel D1. Nah, sekarang kita kliknya di sel B ya, karena untuk memberikan garis cukup kita kasih 2 kolom ini aja, karena ini kan otomatis ya. Jadi kita klik di sel B, kemudian tekan lagi F4 2 kali sehingga berubah jadi kayak gitu. Ya. Lalu kurung tutup, ketik lagi kurang dari lebih dari 0, lalu masuk lagi ke format, lalu ke border outline, oke. Hasilnya kayak gini. Kita masukin di sini, misalnya tanggal 3 bulan 8 tahun 2026, tuh muncul. Kalau dihapus, hilang garisnya. Kita kecualikan lagi untuk yang ini ya teman-teman. Kita blok dari sini sampai sini, baris 1 dan 2. Conditional formatting, clear rules from selected cell. Oke, kita blok judul kolom judul tabelnya, merge and center, beri garis, beri cetak tebal. Oke, satu lagi transaksi penjualan sama kayak tadi, blok A1 kolom A sampai kolom F, conditional formatting, new rule, use a formula, kita ketikkan rumusnya di sini sama dengan count kurung buka, klik di sel A1, tekan F4 2 kali, ketikkan titik 2, lalu kali ini sama ya, kliknya di sel B1, ketikkan lagi F4 sebanyak 2 kali, kurung tutup. Lalu kurang dari lebih dari 0. Sama kayak tadi, masuk ke format, kita masuk ke outline, oke. Jadi itu kita masukin TRX 005. Nah, oke, muncul garisnya ya. Kalau dihapus, hilang. Tinggal kita urusin yang ini. Kita blok 2 baris ini, conditional formatting, clear rules, lalu clear rules from selected cell, dan ini kita set judulnya ya. Ini kita blok, merge and center, beri kotak, beri cetak tebal. Oke, sejauh ini sudah. Oh ya, tinggal ini ya teman-teman, tinggal freeze pen-nya. Jadi kalau misalnya seperti kayak gini nih, nah ini kan bisa digeser tuh. Jadi judul kolomnya tetap ada, tetap muncul, tapi kalau kita geser ke bawah, nah, dia akan terus kayak gini, gitu ya. Itu juga sama, yang ini nama barang juga sama. Ya, gimana caranya agar judul kolomnya terus muncul walaupun kita geser ke bawah? Caranya kita gunakan freeze pen. Yang pertama dulu dari kolom data barang, klik di sel di baris 4, klik di baris 4. Lalu masuk ke menu view, lalu freeze pen, lalu freeze pen. Kita cek.
Tuh, sudah kayak gini. Lanjut ke barang masuk, klik di sel apa di baris 4, free span lagi, free span lagi. Kita cek. Tuh, kayak gini. Terakhir di transaksi penjualan, klik di baris 4, free span lagi. Kita coba cek. Ya, cocok ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekarang kita coba transaksi penjualan sekali lagi. Misalnya kita masukin TRX 005. Kita misalnya ada barang yang terjual untuk kode 00 berapa nih yang belum? B003 ya. Nah, transaksi penjualan yang ini muncul nama barangnya terjual sebanyak 5. Hasilnya ini harus masuk ke data barang ya. B003 map snail hectare. B003 ada barang yang terjual tuh. Stoknya masih aman. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, ya tinggal teman-teman gunakan saja. Setiap kali ada barang masuk, kita masukkan di sini asal cocok dengan kode barangnya. Ketika nanti ada barang yang masuk, barangnya baru belum ada di data barang, maka teman-teman masukkan dulu nama barangnya di sini. Boleh langsung masukkan stok awalnya di sini atau misalnya boleh juga kosong. Kita masukkan dari sini sebanyak stok awalnya kayak gini. Terus setiap kali ada transaksi penjualan, kita masukin di sini, maka nanti dia akan langsung update. Jadi kalau ada barang yang masuk, dia akan langsung masuk ke sini, stoknya update. Setiap ada transaksi penjualan, dia akan langsung masuk ke sini, stoknya update juga. Sehingga stok setiap saat bisa terus kita pantau. Nah, seperti biasa buat kalian yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan bisa langsung download di deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.